channel YouTube saya Firdaus Syafri. Nah, baik teman-teman, di sini saya mendapatkan tugas dari Bapak Tendra sebagai dosen pengampu. Dosen pengampunya dia itu mengajar tentang pemrograman berbasis objek. Nah, di sini saya sudah membuat suatu program. Ya, istilahnya programnya itu kayak program stok ya, stok barang. Itu masih ada atau enggak barangnya tersebut. Terus ya seperti kayak gudang gitu, aplikasi untuk sebuah gudang. Nah, di sini nanti saya akan menceritakan atau gimana ya cara untuk mengaplikasikannya lah, untuk menjalankannya sebuah program yang saya miliki, yang sudah saya buat, dan nanti saya juga akan menjelaskan cara-cara sederhana, bukan sederhana sih ya, istilahnya saya juga lagi belajar ini itu istilahnya secara singkat lah, apa aja nanti coding yang saya gunakan serta aplikasi apa saja yang saya gunakan, bukan apa saja tapi cuma satu aplikasi yang saya gunakan, yaitu saya menggunakan aplikasi sebuah Visual Studio. Di sini saya menggunakan sebuah Visual Studio yang 2017, dan nanti sebelumnya membuat pemrograman tersebut kita akan membuka sebuah aplikasi yang namanya Exam, dan di situ di sini saya juga akan membuat suatu kayak daftar di PHP Admin. Nah, tidak butuh waktu lama, mari kita mulai saja video yang akan saya buat untuk pemrogramannya. Ya, baik teman-teman, di sini saya sudah mengaktifkan laptop saya, dan di sini saya akan memulainya untuk mempresentasikan hasil karya dari saya untuk pemrograman dengan menggunakan aplikasi Visual Studio. Di sini saya langsung saja ya teman-teman. Teman-teman langsung membuka. Saya akan pertama-tama tentu mengaktifkan examnya saya dulu, antara yang Apache sama MSQL. Itu harus diklik start dulu teman-teman, sampai dia ada tulisannya stop, berarti itu sudah berjalan. Nah, di sini saya akan meminimize. Terus di sini saya akan masuk sebuah Chrome ataupun Mozilla teman-teman ya, tapi saya ini sini menggunakan Chrome agar lebih mempermudah sih ya, mempermudah. Di sini saya masuk Chrome, di sini saya langsung mengetik istilahnya kayak PHP admin. Nah, di sini saya sudah masuk PHP adminnya saya. Di sini teman-teman tidak perlu bingung. Di sini teman-teman langsung saja di menu di new, teman-teman klik new, langsung nanti silakan menulis apa yang ada di dalam yang judul pertama di PHP admin ya teman-teman. Di sini saya menamainya, punya saya di sini menamainya aplikasi kasir. Nah, di sini teman-teman nggak gimana ya, itu nggak boleh lah, nggak boleh tulisannya itu di spasi, harus sambung semua. Nah, misalkan mau di spasi, teman-teman itu harus kasih underscore, bukannya spasi itu. Maksudnya buat jedanya itu menggunakan underscore. Di sini tapi saya di sini tidak menggunakan underscore ataupun spasi, saya langsung saja. Nah, setelah itu teman-teman langsung klik new saja teman-teman, jangan tabs ya teman-teman, new. Terus di sini teman-teman klik lagi yang new dan new, terus masukkan istilahnya kayak gini teman-teman. Saya contohkan saja. Nah, di sini teman-teman, nah ini di sini nama tabelnya, tulis mau gimana, mau namanya tabelnya apa. Seperti ini punya saya ada TP barang, terus kliknya sini kolom add kolom ini maksudnya ini teman-teman. Nah, di sini terus klik saja ke, otomatis dia secara akan nambah gitu. Terus di sini teman-teman kasih namanya
contoh kayak punya saya itu TB barang, di sini sama ya teman-teman, tidak boleh ada spasi, bolehnya underscore silakan ataupun mins. Tapi untuk mempermudah saya sendiri sih itu lebih baik tanpa ada underscore ataupun mins lah istilahnya. Nah di sini tulis semuanya teman-teman, apa saja, terus integernya apa, bicar. Kalau punya saya di sini teman-teman bisa lihat, ini punya saya di TB barangnya. Di sini saya menggunakan TB barangnya, di sini barang underscore ID. Ini yang saya maksud teman-teman, tidak ada spasi, adanya underscore. Terus di sini saya keduanya untuk menamai kategori underscore ID barang harga jumlah total. Nah di sini teman-teman harus mengaktifkan auto increment. Auto incrementnya teman-teman bisa mengaktifkannya langsung tadi di awal. Teman-teman di situ ada pilihannya auto increment di sini teman-teman. Nah di sini teman-teman mengaktifkannya ya, ini AI, diklik saja. Nah itu nanti secara otomatis menjadi auto increment. Nah di sini teman-teman itu kayak ini tipenya integer ataupun integer atau varchar terserah, nanti double. Ini punya saya bentuknya seperti ini. Nah ini untuk di PHP adminnya untuk nanti di share ke Visual Studio. Nah langsung saja ke Visual Studio. Di sini di sini juga ada TB kategori supplier. Untuk kategorinya saya seperti ini teman-teman. Nah cuman ada dua kategori ID, kategori suppliernya juga sama. Suppliernya di sini saya ada supplier underscore ID, supplier alamat nomor HP. Nah di sini nanti teman-teman ada isinya nih, punya saya nanti juga udah ada isinya, nanti teman-teman bisa melihat di Visual Studio nya saya. Dan TB usernya seperti ini teman-teman. Nah di sini TB usernya saya ada nama saya, terus ada nama Putri, Novan, Ayumil, Iqbal. Ini daftar yang ada di dalam PHP adminnya. Setelah itu tidak perlu banyak lama lah ya, kita langsung saja ke Visual Studio nya. Nah ini tampilan awal dari Visual Studio 2017 teman-teman. Di sini teman-teman kalau misalkan mau project baru teman-teman langsung saja klik di sini open project solution. Nah project solution terus kasih nama silakan. Nah ini kan punya saya sudah nih, sama ya teman-teman, setiap itu harus tulisannya nyambung. Tuh, di sini saya sebentar. Oke. Di sini saya aplikasi ke SLM. Nah di sini penyimpanannya teman-teman nggak usah perlu bingung, pasti dia akan tersimpan di local disk C user virtual short respon aplikasi. Jadi misalnya teman-teman bingung nih mau nyari aduh file saya di mana ya, tenang teman-teman, di sini juga sudah ada keterangannya, penyimpanannya di mananya sudah ada. Kita langsung saja masuk. Teman-teman agak berat. Nah baik teman-teman, ini sebuah hasil punya saya codingannya. Nah dan ini di selection aplikasinya, ini project punya saya. Nah ini kan project aplikasi saya C Pagar atau C Plus ya. Terus di sini ada formnya seperti ini, sama tidak ada spasi. Betul, FRM ini saya singkat. FRM itu form ya teman-teman, singkatan dari from. Di sini menu utamanya saya seperti ini. Sebentar. Nah ini menu utama dari punya saya. Baik, lebih pahamnya kita jalankan dulu, nanti baru saya jelaskan codingnya teman-teman. Kita jalankan dulu, klik start.
Ya, di sini saya menggunakan gambar dari RSUP Karyadi, atau ini sebenarnya saya kerja di sini sih, makanya saya menggunakan gambar ini itu. Di sini teman-teman tentunya ada saya membuat master, transaksi atau laporan, tapi saya ini lagi menjalankan sebuah programnya, itu hanya di masternya dulu. Terus saya lagi menjalankan itu di kategori barang, stok. Nah, stoknya ini. Terus kalau usernya, ya user ini sudah semua, masternya sudah semua saya jalan, itu sudah semua saya buat. Dan ini contoh program saya ya teman-teman. Di sini ada user. Nah, kita jalankan ya teman-teman. Untuk mencarinya, misalkan kita mau cari namanya Iqbal. Nah, Iqbal. Kita klik cari, ya ini langsung muncul ya teman-teman. Di sini misalkan mau diedit bisa nih kayak gini aja dulu, tapi enaknya itu ditambahkan, diklik tambah juga bisa ya teman-teman. Nah, nanti ada username, misalkan username-nya mau siapa nih, Andre. Passwordnya terserah ya teman-teman mau sampai berapa, ini cuma contoh, ini Andre S. Oke, kita save, simpan berhasil, close. Nah, kita cari just, nah secara otomatis dia akan muncul di form berikutnya atau urutan berikutnya. Nah, misalkan teman-teman mau edit nih, waduh tulisannya salah, klik saja teman-teman edit, klik gambar tulisannya dulu, habis itu diklik edit. Ya, habis itu klik edit ya teman-teman, klik edit tadi kan kayak gini, diklik nama, klik edit. Sebentar, nah, klik ininya nggak apa-apa ya, boleh sembarang, namanya boleh tuh edit. Terus di country misalkan Andre Setiawan. Nah, oke, kita save. Oke, berhasil, edit berhasil, close. Kita cari, nah otomatis langsung ganti ya teman-teman. Di sini ada username, ID, username, nama, password. Nah, di sini teman-teman kalau misalkan waduh kita hapus nih, kebanyakan hapus saja teman-teman, langsung klik hapus. Nah, apakah ingin menghapus data user ini? Ya, yes. Nah, secara otomatis dia akan hilang, langsung akan hilang ya teman-teman. Nah, ini untuk yang user. Kalau yang stop sama teman-teman, di sini teman-teman bisa cari mau minuman, langsung cari keluar minumannya apa, Picola ini udah saya isi teman-teman. Terus ATK nya adanya pensil, laptop. Oke, makanan, minum makanan. Di sini makanan saya mengisi mie ayam, mie goreng, ya sama ya teman-teman. Misalkan klik print, saya belum buat ternyata klik print ya teman-teman. Nah, kita keluar dulu. Terus barang sudah ya teman-teman. Oh ya belum, ini barang belum. Ini untuk barang sama sih teman-teman, prediksinya sama saja kayak tadi yang saya udah jelaskan di usernya. Terus kategorinya ini teman-teman. Nah, ini kategorinya yang tadi ini masuk di menu stok. Nah, ya kan teman-teman, masuk di menu stok. Setelah itu tidak perlu panjang lagi, kita coba aja, kita lihat di codingannya punya saya teman-teman. Kita close dulu, otomatis secara berhenti. Di sini teman-teman bisa lihat punya saya. Nah, usernya punya saya seperti ini teman-teman. TP usernya di sini punya saya seperti ini. TP usernya punya saya seperti ini teman-teman. Bentar, ini kok nggak bisa digeser, kenapa? Nah, TP usernya ini teman-teman itu
Kalau yang ini saya menggunakan apa namanya, di sini teman-teman bisa mencari ya, namanya di sini kalau nggak salah pas itu saya menggunakan label. Nah untuk yang ini text box. Nah ini ya teman-teman, dan untuk yang ini, aduh maaf. Dan yang untuk yang ini saya menggunakan sama teman-teman text box. Bukan text box, ini pakainya toolbox, maaf teman-teman. Sebentar teman-teman, saya agak lupa pas itu saya menggunakan button teman-teman, maaf, saya menggunakannya button. Nah di sini teman-teman bisa, habis itu setelah sudah mengisi semuanya, di sini teman-teman bisa klik kanan view code. Nah ini ini istilahnya codingan punya saya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini. Nah ini kan karena kan saya menggunakan localhost ya teman-teman ya, localhost. Di sini saya mengisinya using MSQL data MSQL client. Nah di sini aplikasi kasir otomatis, secara otomatis publik. Terus di sini saya menambahkan local hosting server, localhost nih, dan localhost saya teman-teman database lokal aplikasi kasir user root. Nah, seperti itu. Di sini teman-teman bisa melihat sebuah coding saya. Di sini ada username, password, nama. Terus di sini teman-teman, nah ini cuman di user inputnya. Kalau user editnya teman-teman bisa lihat ini user edit saya klik kanan. Nah ini user edit saya, berbeda dengan user input. Kalau user edit itu lebih komplit lah ya tentunya ya, karena kan dia lebih banyak. Di sini nah sama aja ternyata teman-teman. Ya sama aja. Depan hasilnya di sini kalau user formnya saya menggunakan ini. Nah ini user form yang tadi tampilan awal punya saya teman-teman, yang ada gambar karyadinya. Tuh di sini saya tetap menggunakan tadi label, sini button, label, sini text box, button. Nah terus ini saya lupa ini teman-teman pasti menggunakan apa. Pokoknya langsung saja. Terus jangan lupa teman-teman, habis mengklik ini teman-teman bisa mengganti namanya menjadi, itu punya saya username, teman-teman gantinya di sini. Nah ini dia teman-teman, teksnya diganti master user. Terus ininya juga namanya. Tapi kalau yang nama ini teman-teman nggak usah ganti name, tapi kalau misalkan ini baru teman-teman menggantinya. Kalau ini nggak bisa dinamain teman-teman, ini namanya nanti di sini di name-nya, di desainnya name. Nah di sini saya pakai txt cari. Kalau yang cari ini untuk yang ini saya menggunakan ini teman-teman, teksnya tentu pasti cari karena kan sini buat cari kan. Terus untuk name-nya saya menggunakan ptn cari, sama seperti ini semuanya ptn cari. Di sini saya menggunakannya tambah ptn tambah, ptn edit, ptn hapus, ptn keluar. Habis itu klik kanan, semuanya ini diklikin satu-satu ya teman-teman. Kayak ini klik 2 kali langsung muncul di sini ya kan. Terus habis itu kalau mau kembali ke menu awal teman-teman tinggal view designer, terus sama ini semuanya diklikin sama teman-teman. Dari sini juga semuanya diklik tuh. Nah untuk di sininya teman-teman, nah untuk di kotakan ini teman-teman klik ini dulu. Nah di sini edit atau add kolom, kalau punya saya kan sudah saya isi, jadi saya
untuk memperlihatkannya saya di sini aja edit kolom. Kalau untuk yang baru nanti teman-teman bisa di add kolom ya teman-teman. Di sini saya menggunakan nanti add, setelah teman-teman sudah membuat di sini pasti add terus kan di sini kasih nama nih teman-teman, ID, username, nama, password. Nah di sini teman-teman bisa lihat ini nama punya saya itu disamakan sama yang sebentar, ini harus sama ya teman-teman, atas sama bawah harus sama, username harus sama, username-nya sepertinya ini teman-teman sebentar. Nah username-nya harus sama ini ya teman-teman, jadi antara kolom ini sama yang di PHP Mat Admin itu tulisannya harus sama, tidak boleh beda, walaupun itu abjad tidak boleh beda ya teman-teman. Setelah semuanya diisi dengan sama, nama, password, kalau sudah sama semua teman-teman tinggal di oke. Habis itu secara otomatis dia sudah teratur di sini. Terus di sini teman-teman jangan lupa teman-teman, saya agak lupa ini. Nah ininya teman-teman, DGV usernya. Habis itu teman-teman ini diganti namanya DGV usernya, jangan lupa ya teman-teman, benar ini teman-teman, DGV usernya jangan lupa ya, namanya diganti DGV user. DGV user. Habis itu teman-teman bisa melihat, nah, ini dari codingan punya saya. Nah, tentu ya teman-teman, di sini usingnya MSQL data MSQL client. Ya kita lanjut lagi ya teman-teman, tadi videonya berhenti di sini, langsung aja teman-teman. Di sini langsung teman-teman memilih, di sini tentunya menggunakan MSQL data.mysql client. Terus di sininya sama ya teman-teman kayak tadi yang awal, semuanya harus diisi ini TLC components. Nah, terus private user form. Nah ini yang teman-teman yang diklik yang tadi FML usernya itu yang mana ya, oh ini seluruhnya ini usernya. Terus untuk yang PTN cari teman-teman, ini PTN cari yang klik tadi kita 2 kali. Nah ya teman-teman, terus PTN tambah seperti ini, MyMSQL data adapter, DA new MSQL data selection from TP user. TP user ini teman-teman, TP user ini teman-teman bisa melihat codingan saya. TP user ini saya ngambil dari sini teman-teman. Nah ini nama dari sebuah PHP admin saya yang ada di aplikasi saya kasir. Sini TP user. Nah di sini teman-teman cantumkan select from TP user where name like count lokal. Nah di sini teman-teman data new data tabel. Terus private void tambah. Nah di sini teman-teman bisa lihat untuk tambahnya punya saya ini. Nanti sebelum itu kita lihat di sini teman-teman. Nah di sini semuanya nanti kita perlihatkan codingnya saya. Teman-teman bisa melihat ini coding sebuah punya saya, editnya seperti ini ya teman-teman. DGV user. Nah ini DGV user yang tadi saya ngomong itu, dan tadi teman-teman ID, volume, terus ini PTN hapusnya, dialog resolution message box update. Terus saya kasih tulis tadi yang itu, apakah ingin menghapus data user ini, hapus data user, setelah itu yes atau no. Terus di sini delete from user ID where ID add ID. Hapus berhasil, selesai. Habis itu keluarnya langsung teman-teman. Terus untuk from
barangnya dulu teman-teman, kita dari atas dulu. Nah teman-teman, ini saya hapus saja biar tidak membingungkan. Di sini teman-teman bisa lihat, waduh banyak sekali ternyata. Di sini teman-teman bisa lihat, ini dari form barang saya. Sama ya teman-teman kayak tadi ya teman-teman, ini yang udah saya jelaskan. Form barang saya klik view code. Nah di sini tentu usingnya MSQL lagi .data, terus ininya juga ya sama semua, terus form barang tambah semuanya sama. Terus di sini saya membuka form editnya. Di sini form editnya teman-teman, nih form edit dari punya saya, form barang input edit punya saya. Nah, input barang di sini saya menggunakan label, terus di sini saya menggunakan textbook. Tampilan textbook seperti ini ya teman-teman, textbook. Terus ini saya menggunakan button. Ini saya teman-teman, nah ya kan teman-teman, button. Nah di sini tentu pasti ada penamaan di teks. Di sininya teman-teman bisa menggunakan ini, tentu saja CMB kategori, sama ini juga CMB supplier. Nah namanya diganti CMB supplier. Terus di sini untuk di barangnya itu teman-teman menggunakan teks barang, ya kan teman-teman, karena kan nggak ada pemilihan, nggak ada pilihan, jadi menggunakan teks barang untuk pemilihannya teman-teman menggunakan CMB. Nah, ini terus diklik 2 kali semuanya, di sini juga klik 2 kali. Nah di sini punya saya PTN setnya seperti ini teman-teman, dan ini PTN di sini load kategorinya seperti ini. Form kategori ngambil dari sini ya teman-teman. Nah ini form kategorinya ambil dari sini, TP kategori. TP kategori semuanya diisi kategori underscore ID nya ini, kategori underscore-nya itu kategori. Terus TP suppliernya kita gabungin sama TP suppliernya di sini, suppliernya. Terus di sini juga teman-teman page form barang inputnya objek load kategori supplier. Ini langsung digabungin ya teman-teman, jadi antara supplier sama form barang, input barang. Di sini teman-teman bisa melihat CMD-nya saya itu seperti ini teman-teman. Ya, CMD-nya saya kategorinya ini, kategori underscore ID, kategori supplier underscore ID barang. Nah ini ngambilnya dari mana? Ini ngambilnya dari sini teman-teman. Nih saya ngambilnya dari sini, kategori underscore ID, kategori, terus di sini kategori underscore ID kategori kan. Nah terus kalau untuk yang suppliernya ini teman-teman, nah ini supplier punya saya. Nah, nomor HP, kontak dan lain-lain, jumlah. Nah ini kan gara-gara kategori ini apa ya, ini input barang otomatis di sini teman-teman, ambilnya dari sini ya, dari sini tentunya barang, terus kategori underscore ID supplier sama kategorinya yang ini ya teman-teman. Mulai dari situ dalamnya, terus barang, harga, jumlah, total barang
id. Nah, ini teman-teman ambil dari sini. Terus untuk yang ke bawahnya lagi, simpan atau insertnya, itu teman-teman bisa lihat sama saja ya teman-teman, aslinya itu aslinya sama saja sih teman-teman, cuman nanti ada perbedaannya sedikit doang. Di sini set kategorinya, di sini saya menggunakan set update to update TP barang set kategori underscore id. Di sini insert info to barang TP barang kategori supplier id barang harga jumlah total. Nah sini, ini dari add harga. Nah ini kodenya saya teman-teman. Simpan, berhasil. Terus di sini harga jumlah total string itu string. Terus untuk form dari kategorinya ya, ini form dari kategorinya, klik kanan. Ini kodenya saya buat teman-teman, form kategorinya ya, form kategorinya teman-teman, ini yang saya buat form kategorinya. Di sini teman-teman bisa melihat apakah Anda ingin menghapus. Ini yang saya sudah tadi keterangkan ya teman-teman. Di sini kategorinya, nah ini input kategori, saya gunakan FLM, namanya FLM input kategori. Nah di sini teman-teman bisa melihat di codingan saya seperti ini. Tentu pasti ada using MSQL lagi, terus sampai ini juga count connection string. Nah, terus form kategori, nah, input. Nah ini misalkan teman-teman, nah untuk teman-teman di sini langsung ini ya teman-teman, edit kategori MSQL, new MSQL selection kategori itu jadi TP kategori, sama sih teman-teman, semuanya sama, tinggal ganti-ganti doang sih aslinya codingnya namanya ini. Nah ini perintah editnya, terus di sini simpan ID-nya apa. Nah, semuanya sama sih teman-teman, termasuk yang ini juga stok. Nah stoknya seperti ini teman-teman, ini form dari stok. Ini nanti form dari stok itu nggak ada namanya kayak input edit, karena gantikan stok, nanti tinggal klik saja, karena stok itu kan ngambil dari kategori sama barang. Nah ini teman-teman, bukan dari kategori. Nah, stoknya dia ngambil KTP dari kategori. Nah, ini codingan yang saya buat seperti ini. Nah, stop where kategori atau underscore id to it add barang like persen. Nah select from stock. Nah, untuk usernya ini ya teman-teman, yang tadi sudah saya jelaskan. Nah ini teman-teman ya. Terus untuk membuat dari sini teman-teman, sebentar, ini saya hapus-hapusin dulu biar nggak terlalu banyak. Nah untuk membuat ini, untuk membuat form-formnya teman-teman, form-formnya itu saya tadi belum jelasin awalnya teman-teman. Untuk buat form-formnya awal itu teman-teman klik sininya dulu, aplikasi kasirnya, klik kanan, terus di add. Nah di sini new item. Nah di sini akan secara otomatis. Nah di sini teman-teman memilih nih, saya tadi kan menggunakan Cpacker ya, atau C+. Di sini saya Windows Form, terus Windows Form. Nah di sininya teman-teman ganti nama, yang kayak tadi itu punya saya, itu saya ganti misalkan tadi form barang, ya ganti saja FRM barang, disingkat ya teman-teman biar nggak terlalu panjang juga, FRM barang. Nah misalkan nggak mau disingkat nggak apa-apa sih teman-teman, tapi kan punya saya tak singkat FRM barang
Tapi yang awalnya saya menggunakan kecil, F nya kecil, FR, M nya kecil, terus barangnya baru besar, B nya, terus di add. Nah, dia akan muncul seperti ini, tampilannya masih kosong teman-teman. Mungkin mungkin itu saja ya teman-teman. Jadi langsung ya, ini tampilan yang saya sudah buat seperti ini teman-teman. Nah, ini yang tampilan saya sudah buat. Besok saya akan melanjutkan dari codingan saya yang transaksi sama laporan. Di sini saya juga melihat punyanya Pak Dendra sebagai dosennya saya teman-teman. Saya juga masih belajar, jadi misalkan ada kesalahan ya saya mohon maaf karena saya juga masih belajar dan saya tidak bisa menjelaskan cara pembuatannya secara detail karena saya juga tentunya saya masih belajar, masih mahasiswa kayak gitu teman-teman. Jadi juga masih perlu banyak belajar lah dari dosen Pak Dendra. Mungkin cukup sampai sampai di sini saja. Misalkan ada tutur kata ataupun dalam kata-kata saya ada yang salah dalam penyampaian ataupun dalam coding ataupun yang lainnya, saya mohon maaf karena saya masih belajar, belum begitu paham tentang coding. Jadi sekali lagi saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam pembicaraan. Nah, cukup sekian dari saya. Bila tidak berkenan, mohon maaf. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.